lanjutkan kembali Benang Merah. Mas Tony masih mendengar? Masih. Mas Tony, benarkah ormas yang Anda naungi sekarang ini ada backingnya? Ada. Dibutuhkan backing-backing seperti itu? Oh jelas, sangat dibutuhkan karena ketika terjadi sebuah permasalahan, entah itu bentrok dan lain sebagainya, apalagi berurusan dengan para penegak hukum, minimal bisa memfasilitasi ataupun bahkan tidak sampai terjadinya hukuman itu berlangsung seperti itu. Nah, backingnya itu biasanya orang-orang dari kalangan mana? Seperti apa? Yang jelas dari para penegak hukum. Oke. Nah, orang-orang yang punya kekuasaan, punya jabatan, punya pangkat yang Anda bilang tadi, itu biasanya sengaja direkrut atau memang mereka yang merekrut Anda? Kebanyakan yang saya alami dan sepengetahuan saya itu justru orang-orang penguasa yang punya jabatannya tinggi, entah itu di tingkat provinsi bahkan di tingkat nasional, yang mana mereka yang yang merekrut gitu. Nanti turun ke bawah, yang pada akhirnya kalau yang di bawah hanya sebatas massa gitu kan. Jadi ketika membuat sebuah ormas ataupun lembaga, kalau memang kita punya backingnya di atasnya kuat, jelas di bawahnya pun akar rumputnya pasti akan melihat gitu bahwa di belakang kita itu ada siapa gitu, seperti itu. Itu dana operasionalnya dari mana sih? Terkadang itu dari pembina sendiri, bahkan itu tadi bahkan dari pengusaha yang membutuhkan sebuah pekerjaan atau ya. Nah, kalau aksi-aksi kekerasan premanisme yang Anda lakukan itu untuk mengumpulkan dana juga? Iya. Oke. Nah, kenapa kemudian kebanyakan ketua-ketuanya itu hidupnya bermewah-mewahan? Mobilnya bagus, rumahnya bagus, tapi anak buahnya mohon maaf, kere-kere. Emang begitu ya? Sering terjadi ketimpangan sosial ketika pengurus lembaga LSM atau ormas itu ketuanya yang muncul bahkan punya mobil mewah, rumah mewah, itu sudah memang sering terjadi. Karena apa? Karena posisi strategis itu adanya di ketua dan dia bisa menghalalkan segala cara dan sebagainya sehingga untuk memperkuat dirinya. Karena ketika kita mempunyai sosok seorang ketua yang mungkin boleh dikatakan itu tidak memiliki apa-apa, kita juga sebagai anggota kayaknya lemah gitu, jadi nggak ada yang bisa dibanggakan dari ketua, dan memang itu selalu terjadi dan sering terjadi sampai saat ini. Karena kalau yang di bawah itu hanya tahunya aksi-aksi, paling hanya dikasih uang bensin lah dan sebagainya, udah, lebih dari itu cukup. Pak Davin, ada komentar? Tadi menanggapi Bapak Budi, jadi memang semua ormas itu visi dan misinya, anggaran dasar itu nggak ada yang jelek gitu. Ini tergantung oknumnya gitu kan, Pak. Jadi oknum juga kadang-kadang juga, ormas juga tergantung pemerintah yang ada gitu ya. Dia cari celah kan ormas, cari celah keburukan pejabat kan gitu. Jadi tadi itu kekurangannya itu. Mas Tony sudah bilang bahwa temennya ada yang sudah di penjara. Artinya ketika di ruang publik dia sudah banyak aturan main yang sudah dikenakan sanksi terhadap teman-temannya. Dan saya ingin menyampaikan di sini ya, karena tadi saya menyampaikan catatan 250.000 lebih yang baik, banyak sekali loh ini yang bergerak bidang narkoba, yang jangan sampai ormas-ormas lain nanti terpengaruh karena ada ormas yang kurang bagus. Ormas bergedang kesehatan luar biasa banyaknya, ada yang HIV AIDS nangani, macam-macam ormas yang saya lihat sangat bagus. Ini kalau beberapa ormas berbuat anarkis, memang ketika di ruang publik sudah ada aturan mainnya. Kalau dia ngerusak, nah itu dia masalahnya Pak Budi, orang-orang seperti Mas Tony dan ormas-ormasnya inilah yang justru mencederai ormas-ormas yang bagus, yang mulia-mulia itu. Ini tadi kan disebutkan oknum-oknumnya, kalau oknumnya tadi sudah diakui juga, sudah masuk penjara, dan catatan kepolisian, seingat saya 2014 sudah 70 lebih sekian yang sudah dimasukkan ke penjara. Saya kira pengalaman beliau dulu juga waktu menjadi itu kan sudah ada laporan-laporan ke beliau bahwa sudah ada penanganan sebetulnya. Jadi memang begini Aryo, kan ada ribuan ormas, banyak yang baik. Tapi kalau yang melakukan tindakan-tindakan anarkis, pasti seperti tadi Tony bilang, di backup oleh aparat, pasti itu.
Karena kalau tidak akan punya keberanian sipil-sipil itu untuk melakukan sesuatu. Pasti punya. Oknum kali. Pasti ada baik resmi maupun tidak resmi, karena ada juga organisasi-organisasi yang di backup ini sebagai bagian dari kepanjangan tangan aparat juga.